Halo semua, selamat pagi. Jadi ini adalah video bagian yang ketiga untuk menyusun laporan bab 3 kegiatan PKL dan magang. Ya, jadi kalau misalkan kalian atau rekan-rekan belum melihat video penulisan laporan bab 1 dan 2, kalian bisa nonton terlebih dahulu, gitu ya. Jadi untuk penulisan bab 3 itu ada beberapa poin ya yang harus kalian siapkan gitu ya. Penulisan bab 3 ini menurut saya cukup mudah ya karena data-data yang nantinya akan kalian tuliskan itu tidak perlu dipikirkan ya, tidak perlu dipikirkan. Maksudnya 100% ya. Mungkin hanya 30% saja yang perlu kita tuliskan bagaimana cara merangkum atau bagaimana cara menyajikannya sehingga konten bab 3 ini tertata dengan rapi. Ya, jadi sebagian besar ini dia menggunakan literasi, literatur gitu ya. Baik, kita mulai saja. Jadi bab 3 ini untuk laporan PKL dan magang itu diisi dengan tinjauan pustaka. Apa sih tinjauan pustaka itu? Tinjauan pustaka adalah semua literatur ya, semua teori ya yang kita gunakan sebagai dasar pemikiran ketika kalian mengerjakan kegiatan magang dan PKL tersebut. Gitu ya. Jadi isinya di tinjauan pustaka ini ada 2 poin. Yang pertama rujukan yang digunakan. Kemudian istilah-istilah asing yang ada atau ditemui selama kalian melakukan kegiatan PKL dan magang. Gitu ya. Kita ulas ya satu-satu ya. Yang pertama, apa saja yang perlu dituliskan ya? Rujukan ini literatur. Apa saja yang perlu kita jadikan literatur dalam penulisan laporan didasarkan pada satu, detilkan setiap materi yang relevan dengan topik PKL atau magang. Cari materi yang relevan yang berkaitan dengan topik magangnya. Kalau topik magangnya berkaitan dengan pembuatan aplikasi, cari konten-konten atau literatur-literatur yang bercerita tentang hal yang sama. Jadi kalau misalkan ingin membahas tentang sistem informasi itu apa, itu boleh ya. Proses-proses yang dilewati ketika mendesain atau mendevelop sebuah aplikasi itu bagaimana. Nah, itu kalian boleh masukkan. Jadi selama informasinya relevan, data-data tersebut bisa kalian tambahkan sebagai bagian dari tinjauan pustaka. Ingat sekali lagi, ya, hanya materi yang relevan. Kalau materi tersebut terlalu umum, ya, kalian boleh tidak menuliskannya, ya, karena mungkin tidak akan memberikan dampak ya terhadap konten laporannya. Kualitas laporannya tidak jadi lebih baik hanya karena kalian menuliskan atau menceritakan beberapa fitur yang mungkin tidak berkaitan atau bersinggungan langsung dengan apa yang kalian kerjakan di kegiatan magangnya. Contoh, misalkan kegiatan magangnya adalah pembuatan aplikasi website, begitu ya. Yang kalian ceritakan adalah Mozilla Firefox itu apa. Buat saya itu tidak terlalu relevan ya, meskipun saya tahu bahwa kita butuh browser ya untuk menjalankan aplikasi website, misalkan seperti itu. Yang saya rasa perlu dibahas adalah tentang peramban ya, tentang websitenya itu sendiri ya. Browser itu apa sih? Gitu. Website itu apa sih? Nah, itu. Ya, itu yang lebih penting untuk diceritakan ketimbang tentang satu merek tertentu yang mungkin tidak harus itu, begitu ya. Jadi tolong dipisahkan materi-materi mana yang relevan tetapi memiliki dampak terhadap pengetahuan untuk mengetahui konten laporan magangnya. Jadi kalau misalkan itu tidak berkaitan langsung ya nggak usah, gitu ya, tidak usah atau tidak perlu dimasukkan, tidak perlu repot mencari literatur terkait dengan hal tersebut. Yang kedua, detilkan setiap teknologi yang relevan. Ya, teknologi-teknologi apa saja sih yang kalian pakai untuk kalian gunakan ketika kalian menyelesaikan atau mendesain atau mendevelop laporan tersebut. Misalkan diminta untuk membuat aplikasi atau mengerjakan sebuah fitur tertentu. Kalian ceritakan teknologi apa saja sih yang ada di sana. Oh, ada database. Kalian cerita database itu apa. Itu boleh gitu ya. Di BMS. Kalian cerita DBMS itu apa gitu ya. Kalian boleh cerita gitu. Masuk ke MySQL. Boleh nggak sih cerita MySQL? Boleh, karena mungkin MySQL adalah fitur khusus yang dipakai pada kegiatan magang tersebut. Ya nggak perlu ceritakan Oracle dan hal sebagainya yang mungkin terlalu umum dan tidak digunakan dalam kegiatan PKL tersebut. Jadi pilihlah atau jabarkan teknologi-teknologi yang relevan saja untuk dibahas pada bagian tinjauan pustaka. Ingat ya, untuk menuliskan tinjauan pustaka ini kalian tidak boleh menggunakan Wikipedia gitu ya.
Jangan menggunakan Wikipedia, jangan menggunakan informasi-informasi atau literatur yang didapatkan dari blog, itu tidak baik. Ya, cari buku. Ya, kalian boleh searching Google Books gitu ya untuk baca dan lihat kontennya. Apakah ada penjelasan yang cukup komprehensif terkait dengan teori yang ingin kalian masukkan sebagai bagian dari tinjauan pustaka. Misalkan buku berkaitan dengan pengembangan sistem informasi, cari buku-buku yang berkaitan dengan software engineering. Itu boleh ya, kalian cari di sana. Menurut si A, pengembangan software engineering itu dilakukannya prosesnya seperti apa sih? A, B, C, D, E. Nah, itu boleh dimasukkan kontennya, dan jangan lupa itu konten tinjauan pustaka ini akan kita tuliskan di daftar pustaka. Gitu ya. Detilkan setiap proses dalam pengerjaan. Ini penting ya. Ada fase pengerjaan. Jadi setiap kali kita melakukan mengerjakan PKL, magang maupun skripsi itu pasti ada tahapannya. Jelaskan gitu ya. Tahapan-tahapan ini kalian bakal ngapain aja. Atau secara teori, tahapan-tahapan ini digunakan untuk mengerjakan apa saja. Dari situ kita bisa jelaskan pada waktu kita menuliskan bab 4. Sesuai dengan teorinya di bab 3, bahwa proses pengembangan informasi itu diawali dengan analisa kebutuhan, maka pada bab 4.1 analisa kebutuhan, saya mengerjakan hal-hal ini dan saya menemukan data-data ini. Gitu ya. Jadi ada dasar teoritisnya gitu ya, nggak cuma berdasarkan pemikiran atau karangan sendiri gitu, bukan ya. Jadi kita butuh sebuah literatur yang cukup komprehensif untuk mendukung bagaimana kita menulis karya ilmiah kita. Dalam hal ini ya laporan PKL dan magangnya. Jadi itu penting ya, itu penting. Jadi ada 3 hal yang saya ulangi, yang perlu saya ulangi lagi. Yang pertama, detilkan setiap materi yang relevan dengan topik, teknologi yang relevan dengan pengerjaan topik tersebut, dan terakhir proses pengerjaannya. 3 hal ini menurut saya sudah cukup ya menjadi dasar kalian menentukan kira-kira teori-teori atau literatur-literatur apa yang perlu saya tambahkan di bagian tinjauan pustaka. Misalkan nih, kalian ingin memasukkan sebuah desain ya, desain mock-up gitu. Kalian boleh cari buku yang bercerita tentang UI UX gitu ya. UI itu apa sih? UX itu apa? Nah, cara mendesain itu caranya seperti apa? Gambarnya kurang lebih seperti apa sih? Nah, atau kalau misalkan menggunakan simbol-simbol tertentu, misalkan menggunakan UML gitu ya, kalian boleh masukin gitu ya buku-buku yang berkaitan atau orang-orang yang membahas tentang UML. Kelas diagram itu ini loh, menurut si A ini dia dibentuk dari kumpulan simbol-simbol dengan tabel sebagai berikut gitu ya. Sehingga nanti pada waktu ditampilkan di bab 4 itu sudah ada dasarnya. Kenapa flowchartnya seperti ini? Karena saya menggunakan dasar teori dari si A. Si A itu bilang kalau flowchart itu simbolnya seperti ini, begitu. Ya, jadi setiap kali kalian akan menuliskan sesuatu yang menjadi bagian di bab 4 harus ada dasar teorinya kenapa itu seperti itu atau kenapa itu dikerjakan seperti itu. Ya, jadi tinjauan pustaka ini penting untuk kalian pilah-pilah mana yang kalian rasa cukup signifikan memberikan dampak pada kualitas laporan PKL-nya. Jadi nggak semua perlu dimasukkan. Kalau terlalu umum ya tidak perlu dimasukkan. Kalau tidak berkaitan langsung, bersinggungan langsung dengan kegiatan PKL-nya, dengan kegiatan magangnya, ya nggak perlu dimasukkan. Gitu ya. Yang perlu jadi panduan ketika menuliskan tinjauan pustaka ini adalah perhatikan total halaman yang nanti dihasilkan setelah kalian mendesain bab 1 sampai bab 5 ya. Karena kita meminta minimal 60 halaman. Begitu. Jadi tinjauan pustaka ini adalah tempat yang paling baik untuk menambahkan literatur-literatur untuk menggenapi hal tersebut. Tapi biasanya kalau pengerjaan PKL-nya sudah cukup kompleks ya, biasanya tinjauan pustaka ini bisa kita buat lebih ramping kontennya. Gitu ya. Jadi hanya bagian-bagian yang benar-benar spesifik yang kita masukkan. Yang terlalu umum tidak perlu dimasukkan. Gitu ya. Jadi bab 3 ini dia lebih fleksibel kontennya. Gitu ya. Baik, ini adalah contoh gitu ya, contoh. Misalkan topik PKL yang atau magang yang kalian lakukan adalah pembuatan aplikasi presensi karyawan gitu ya, berbasis website. Kita bisa perintili dari topik ini apa saja yang kira-kira nanti bisa kita masukkan di tinjauan pustaka. Yang pertama, kalian boleh cerita tentang aplikasi. Aplikasi itu apa sih? Menurut si A, menurut si B, menurut si C, aplikasi itu apa? Ya. Kemudian komponen dari aplikasi itu apa saja? Aplikasi website bedanya apa dengan aplikasi yang lain? Oh, ternyata website itu beda, platformnya berbeda. Ya.
Kemudian bagaimana kalian mendevelop aplikasi tersebut? Oh, ada fasenya. Nah, teori itu bisa dimasukkan. Ya, untuk mendesain website kita mulai dari proses A, proses B, proses C, dan proses D. Misalkan seperti itu. Bahasa pemrograman, kalian boleh masukkan kalau seandainya itu cukup spesifik ya. Dan usahakan tidak terlalu umum informasinya. PHP, MySQL gitu misalnya. Jelaskan saja PHP itu siapa yang membuat ya, kemudian contoh sintaksnya seperti apa, MySQL juga seperti apa secara umum ya. Kalau kalian mau detailkan, mungkin bagian MySQL bisa dijelaskan tentang SQL-nya ya, tentang DBMS gitu, itu boleh. Kalau misalkan menggunakan framework dijelaskan ya, kalau misalkan framework itu menggunakan konsep MVC, konsep MVC-nya bisa dibahas gitu ya. Tools, library, API, JSON itu mungkin nggak semua orang tahu. Jadi kalian boleh sematkan sebagai literatur. JSON itu apa sih gitu ya? Atau JSON itu apa sih? API itu apa sih gitu? Application Programming Interface ya. Terus apa detailnya gitu? Itu kalian boleh ceritakan gitu ya. Library ya, secara umum library itu apa? Menurut si A, library itu apa? Dan library yang digunakan pada kegiatan magang ini adalah library Python. Misalkan library Python A, B, C, D. Itu dijelaskan gitu. Ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, dan seterusnya. Proses pada waktu kalian mengembangkan aplikasi pasti melewati proses dan biasanya itu menggunakan gambar. Ya, dan gambar ini nggak sembarangan gitu ya. Ada dasar teorinya, flowchart itu ada dasar teorinya, UML diagram itu ada dasar teorinya, metode pengembangan juga ada dasar teorinya. Ya, mulai dari waterfalls dan yang lain gitu ya, itu banyak sekali yang bisa kalian pakai untuk kalian masukkan di tinjauan pustaka. Dan hal-hal lain yang mungkin tidak bersinggungan langsung dengan topiknya. Misalkan ternyata tidak terekam gitu pada topiknya ada fitur OCR gitu. Kalian boleh ceritakan OCR itu apa. Kalian mau bahas tentang IDE yang kalian pakai atau editor yang kalian gunakan ketika proses pengembangan VS Code misalkan, itu kalian boleh cerita. Misalkan juga melibatkan artificial intelligence ya, machine learning gitu ya. Kemudian menggunakan Git dan Slack untuk komunikasi dan proses pengembangan bersama. Itu kalian boleh ceritakan gitu ya. Oh, saya menggunakan Git gitu apa sih? Gitu. Slack itu apa sih? Gitu. Oh, ternyata Slack itu adalah aplikasi untuk bla bla bla. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kalian tambahkan untuk menambahkan kualitas laporan kalian ya. Jadi tinjauan pustaka ini tidak kopas ya, tidak kopas dari punya temannya, tetapi ini disesuaikan dengan konten dari laporan kalian. Kalau memang dirasa perlu untuk ditambahkan, silakan ditambahkan yang harapannya bisa meningkatkan kualitas laporannya. Tapi kalau dirasa tidak memiliki dampak apapun, mari kita ikhlaskan dia tidak dimasukkan di laporan ya. Hanya nambah-nambahin halaman saja. Gitu. Baik ya, jadi kurang lebih bab 3 isinya seperti itu. Gitu ya. Jika punya pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar yang harapannya bisa menjadi FAQ ya buat teman-teman lain yang punya pertanyaan yang sama tentang bab 3. Jadi nanti kalau misalkan pertanyaan cukup banyak itu bisa jadi database yang bagus ya. Jadi nggak perlu menanyakan ulang hal-hal ini kepada dosen pembimbing PKL atau magangnya gitu ya. Yang rasanya menyebalkan gitu ya. Kita harus menjawabnya berulang-ulang. Tapi kalau misalkan sudah ada FAQ-nya rasanya memudahkan sekali untuk mendesain bab 3-nya. Baik ya, selamat mendesain laporan PKL-nya. Selamat pagi, sampai ketemu di video selanjutnya.